Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget nih bisa ketemu teman-teman semua. Tapi sebelum kita lanjut ke proses katalogisasi, bolehlah teman-teman kenalan dulu nih sama kelompok 13 yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, yang pertama ada Bayu Nuswantoro, Egi Marcio, saya Faisal Muksin, Raffi Arkap, dan yang terakhir ada Stefanus Renaldinata Tanjung. Nah, terus sekarang kita mau ngapain sih? Nah, kita itu sekarang mau ajak teman-teman semua untuk lihat proses katalogisasi di buku yang disusun oleh 3 editor. Jadi, sebelum kita masuk ke proses katalogisasi, penting banget buat kita kenal dulu nih sama buku yang mau kita gunakan. Buat contohnya, di sini kami pakai buku yang berjudul Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional bagian 2 Konflik Lokal yang menceritakan tentang pemberontakan Partai Komunis Indonesia tahun 1965 dari berbagai sudut pandang individu. Selain judul, terdapat beberapa data penting yang dapat diperhatikan dari buku ini, seperti fakta bahwa buku ini disusun oleh 3 editor, yaitu Taufik Abdullah, Suri Abdurrahman, dan Restu Gunawan. Buku ini diterbitkan pada tahun 2012 oleh Yayasan Obor Indonesia di ibu kota Indonesia, yaitu DKI Jakarta. Untuk jumlah halaman, buku ini memiliki 29 halaman yang menggunakan format penomoran Romawi serta 545 angka yang sisanya menggunakan format penomoran Arab. Fakta bahwa buku ini juga mengandung konten atau isi buku dalam bentuk bibliografis, ilustrasi, indeks, tinggi buku, hingga nomor ISBN buku yang tercetak. Jadi, mengapa sih fakta-fakta mengenai kedetailan dari buku ini perlu disampaikan? Nah, fakta-fakta ini tuh bersifat penting untuk diketahui dalam tujuannya untuk dipergunakan sebagai dasar pengetahuan dalam tahap penyusunan kartu katalog selanjutnya. AACR atau Anglo-American Cataloging Rules adalah serangkaian pedoman cataloging yang menjadi dasar dalam penyusunan katalog pada berbagai institusi. Nah, secara sederhana, AACR sendiri dalam penerapannya menekankan pada sifat penting yang dibawa dari 8 area dalam kartu katalog, mulai dari area title and statement hingga area tajuk entry tambahan. 8 area ini kemudian diidentifikasi dan dicari kesesuaiannya dengan ketetapan yang sudah tercantum dalam AACR. Nah, baik teman-teman, sekarang kita udah bisa nih mulai masuk ke tahap penyusunan kartu katalog. Bisa diperhatikan di layar perangkat teman-teman sekalian mengenai cara penyusunan kartu katalog ini. Nah, tapi sebelumnya perlu disadari nih bahwa koleksi yang kita pergunakan di sini adalah koleksi yang disusun oleh 3 orang editor tanpa seorang pengarang, sehingga indensi yang digunakan dalam penulisan kartu katalog di sini menggunakan indensi menggantung. Oke, sekarang kita mulai penulisan kartu katalog kita dari bagian paling atas ya. Untuk yang pertama, di sini kita wajib banget buat mencantumkan nomor klasifikasi atau nomor panggil dari buku yang bersangkutan. Untuk buku yang berjudul Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional bagian 2 Konflik Nasional memiliki nomor klasifikasi 324.2175. 324.2 ini sendiri digunakan untuk subjek yang menyangkut terkait dengan political parties atau partai politik. Nah, selanjutnya di bagian bawah nomor klasifikasi atau nomor panggil buku dapat dimasukkan tajuk entry utama yang berfungsi sebagai titik telusur yang dapat digunakan pengguna untuk menemukan koleksi yang diinginkan. Karena buku ini disusun oleh editor dan tidak ada campur tangan dari individu yang berperan sebagai pengarang, maka tajuk entry utama dari koleksi ini terletak pada 3 huruf pertama dari judul koleksi yang berarti adalah MAL yang diambil dari 3 huruf pertama malam. Selanjutnya, judul koleksi secara lengkap dapat diketikkan dalam jarak 1 tabulasi atau tombol tab. Dalam kepentingan pembuatan kartu katalog terkait koleksi ini, seperti yang dapat disaksikan pada perangkat teman-teman sekalian, format penulisan yang digunakan adalah judul koleksi garis miring nama editor. Nah, dalam hal ini 3 editor tersebut disebutkan seluruhnya ya. Kemudian kota terbit, nama instansi penerbit karya, dan tahun terbit karya terkait. Selanjutnya, kita akan masuk ke daerah physical description dan mencantumkan detail terkait buku pada kartu katalog.
dimulai dengan mencantumkan jumlah halaman dalam format penomoran ala Romawi, kemudian jumlah halaman dengan format penomoran Arab. Setelah itu diikuti dengan unsur konten yang tersedia di dalam buku, seperti misalnya bibliografi, ilustrasi, hingga indeks. Semuanya dicantumkan sesuai dengan singkatan yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir penting juga untuk mencantumkan tinggi buku dalam satuan sentimeter. Kemudian di bagian bawah daerah Physical Description juga perlu dicantumkan nomor ISBN atau International Standard Book Number yang sudah tertera pada koleksi. Kemudian kita perlu memberikan jarak yang cukup di antara daerah ISBN dengan daerah tajuk entry tambahan yang berada di bagian bawah. Jarak yang baik adalah sebesar 1 kali tombol enter pada perangkat komputer. Pada bagian ini terdapat 2 format penomoran yang dipergunakan seperti format angka Romawi dan format angka Arab. Format angka Romawi dipergunakan untuk menyebutkan subjek, sedangkan format Arab digunakan untuk menyebutkan tajuk entry tambahan lainnya yang mengikuti. Pertama, di sini kita akan membahas mengenai subjek terlebih dahulu. Subjek ini tempatnya ada di tajuk entry tambahan bagian paling atas dan ditulis menggunakan penomoran Romawi. Di subjek sendiri, kita mencantumkan tema bahasan pada koleksi terkait dan subjek yang ada juga harus dituliskan dengan huruf kapital. Nah, di sini kami mengidentifikasi bahwa buku yang berjudul Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional bagian 2 konflik lokal memiliki setidaknya 4 subjek, seperti Komunis Strip Indonesia, Sejarah Strip Indonesia, Revolusi Strip Indonesia, Partai Komunis Indonesia. Tanda strip yang dipergunakan dalam subjek tersebut berfungsi sebagai penghubung atau jembatan antara tema besar subjek, yang misalnya komunis dengan tema khusus Indonesia. Terakhir, kita dapat mencantumkan tajuk entry tambahan pada kartu katalog. Sama seperti tajuk entry utama, tajuk entry tambahan berfungsi sebagai pembantu atau fitur tambahan yang dapat membantu proses pencarian buku yang dilakukan. Setidaknya ada beberapa hal yang dapat dicantumkan dalam area ini, seperti nama penulis, mulai penulis kedua hingga seterusnya, bagi karya lebih dari 1 penulis. Nama editor mulai urutan kedua hingga seterusnya, bagi karya dengan editor yang lebih dari 1 orang. Nama penerjemah atau alih bahasa, hingga nama judul yang digunakan buku atau koleksi terkait. Biasanya nama judul koleksi tidak perlu dicantumkan pada kartu katalog yang menggunakan format penulisan indensi menggantung. Hal ini dikarenakan nama judul tersebut sudah digunakan sebagai tajuk entry utama. Nah teman-teman, berikut merupakan kartu katalog yang sudah kita hasilkan dari proses pengerjaan sebelumnya. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan kami dari awal video sampai saat ini. Semoga video pembelajaran ini membantu teman-teman sekalian untuk memahami proses katalogisasi koleksi dengan lebih baik lagi.